Silakan bawa doa kerahiman. Aduh, dipaksa lagi nyembah iblis. Kau kalau kau kabur kau ya udah berarti kau nggak mengakui kerahiman Tuhan ya. Ya udah kau Pio. Kau yang ngundang, Iya, saya undang bentar aja 1 menit berdoa. Oke, Pio, bawa dulu doa kerahiman. Pio, ada nggak? Ada bukunya. Oke, silakan Pio. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus, Engkau telah wafat namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa. Dan terbukalah lautan kerahiman bagi seluruh dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami. Naungilah segenap dan curahkanlah dirimu pada kami. Oh darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman kami. Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa. Saya tanya dulu. Allah Bapa itu laki-laki apa perempuan? Allah Bapa itu laki-laki apa perempuan? Secara fungsi kata, secara gender, bukan dia berarti berjenis kelamin laki-laki. Fungsi kata itu menunjukkan gendernya maskulin. Jadi intinya Bapak itu laki-laki apa perempuan? Jawab aja langsung. Kamu bilang berjenis kelamin nggak? Allah itu Bapak itu berjenis kelamin atau tidak? Itu aja dulu, biar saya jawab. Iya betul. Nah, Allah tidak berjenis kelamin. Oke, berarti Allah Bapak bukan laki-laki ya? Tidak berjenis kelamin. Jadi nggak ngerti. Oke, bisa ya. Oke, silakan. Wajah Bapak itu cowok. Wajah cowok. Loh. Wajah Allah itu tidak manusia. Dia keberadaannya adalah roh. Jadi nggak ada wajah. Tidak ada wajah. Roh. Kenapa ketawa? Di mana Allah itu berwajah? Coba saya tanya deh. Kalau roh itu berwajah atau tidak? Saya tanya. Oke, saya bacain ya. Coba. Roh itu berwajah atau tidak? Punya. Emang kau di mana? Roh berwajah. Aduh. Kenapa gabling ya? Ketika kamu nanti ke sorga, lalu kamu menghadap Tuhan, lalu kata Tuhan, mana wajah si Tuhan? Di mana roh itu berwajah? Coba. Di mana? Ketika kamu ke sorga dalam bentuk roh atau dalam bentuk fisik? Ketika kamu ke sorga. Saya bentuk fisik, bentuk fisik. Iya, tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan. Oh, jadi ketika kamu meninggal, lalu roh kamu misalnya pergilah ke alam goib atau ke surga, itu kamu bentuk roh atau bentuk fisik ketika kamu meninggal? Saya bilang tadi, kita bentuk fisik ini bentuk seperti kita. Ya, ini yang dapat mati. Sebentar, Duga, jangan. Bentar, Duga, dengarkan saya. Jangan kayak anak TK kamu menyimak ya. Oke, kita nanti ke surga dengan tubuh kebangkitan atau tubuh surgawi. Kita memakai tubuh kita ini seperti ini, tetapi sudah diubah dalam tubuh kemuliaannya. Jadi nanti di surga itu kita kekal ya. Tidak dapat mati, tidak dapat rusak ya, tidak sakit gigi, tidak bisa lapar. Nah, itu dia tubuh surgawi atau tubuh kemuliaan. Nah, oke, sudah terjawab. Apakah kita mempunyai tubuh fisik nanti di surga? Bisa. Ketika kamu ke surga, kamu kan punya tubuh fisik, betul kan? Nah, lalu kamu menghadap Tuhan. Nah, Tuhan itu di surga nggak ada bentuknya. Terus kamu mau ketemu siapa? Oke, ya ketemu Yesus. Ketemu Yesus dengan tubuh kemuliaannya. Yesus kan duduk di sebelah kanan Bapa. Lalu bentuk Bapa yang di sampingnya Yesus ini seperti apa bentuknya? Bapak tidak berbentuk. Di mana Bapak punya bentuk? Coba saya tanya dulu. Di mana Bapak pernah inkarnasi punya bentuk? Saya bacain ya, biar si manusia ucap ini ngerti. Wahyu pasal 4 kita buka. Wahyu pasal 4 saya bacain ya. Akan. Wahyu pasal 4 saya bacakan buat kita semuanya. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu
duduk seorang, dan dia yang duduk di atas tahta itu nampaknya seperti permata yaspis. Nah, di atas tahta itu dan di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu, Wahyu pasal 5, ada sebuah gulungan kitab. Jadi kenapa kau bilang Tuhan itu berbentuk angin, elang? Mana? Enggak. Saya bilang roh itu tidak berbentuk. Nah, di mana bentuknya manusia? Silakan. Di mana bentuknya Dan manusia? di atas tahta itu duduk seorang. Ada yang duduk seorang. Duduk seseorang? Iya, siapa? Iya, coba silakan. Yang duduk seseorang itu adalah Bapa. Di tangan kanan dia ada sebuah gulungan kitab di tangan kanannya. Jadi Bapa itu bentuknya laki-laki yang duduk di atas tahta elang. Mana ayatnya di situ bentuknya laki? Bentar. Mana? Bacakan dulu ayatnya. Bapa bentuknya laki-laki. Sebelah kanan. Kan dibilang duduk seorang. Seorang itu laki-laki bukan? Oke. Solata. Bentar dulu. Saya sabar dulu teman-teman. Solata, silakan tanggapi dulu Luga ini. Ya. Oke, gimana? Ya, katanya Bapak itu seorang laki-laki. Kalau Yesus ya seorang laki-laki. Enggak, Bapak. Kita enggak bicara Yesus. Yesus sudah jelas. Kalau Bapak ya namanya kalau hanya penyebutan ya Bapak itu kan berarti laki-laki toh. Responnya ya. Bukan, Bapak itu berjenis kelamin. Dia sudah bentukan Bapak itu manusia. Ya. Coba meet dulu. Dan dia adalah laki-laki. Nah itu, silakan ditanggapi di situ. Respon, boleh nggak saya respon? Siapa nih yang mau respon? Avenger. Iya, saya dulu ya. Bentar, Avenger dari mana? Laki-laki? Saya pria. Kok laki-laki? Pria. Kristen apa? Protestan, Katolik? Saya Bible believer. Apa itu Bible River itu? Ya itu ya Bible believer, kami Bible believer. Ini makin parah lagi nih. Yang benar-benar lah dulu. Oke, Protestan. Enggak. Protestan gerejanya apa? Baptis Independen. Baptis gitulah. Jangan mengarang-arang kamu. Kalian memang Kristen ini suka buat karang-karangan. Oke, silakan tanggapi Nabi Luga. Sependapat nggak? Tapi Luga ya tanggapi. Allah itu disebut Bapa itu karena dia itu maha pencipta, dia itu sang maha kuasa yang menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, ya kan? Ya seperti apa bentuknya? Coba, enggak, ini ada dubbing nih, Luga. Coba diam dulu, Luga. Silakan. Ya, jadi Bapa itu bukan berarti kami menyebut Allah itu Bapa, bukan berarti Allah itu bergender, yang nggak begitu. Gitu, makanya harus dipahami dulu. Ini Luga Tambunan kan Kristen juga, tapi kok aneh ya? Kok Allah dibikin gender loh. Roh Kudus dibilang perempuan, ya kan? Bapa dibilang pria tua. Kan aneh kayak gitu kan? Itu tafsiran dari mana? Itu. Makanya pahami dulu Tritunggal itu apa. Iya, jadi menurut kamu gambar Allah yang sesungguhnya seperti apa? Jadi dalamnya Elohim itu atau Allah itu yang berasal dari kata ilaha, alaha, atau dalam bahasa Ibrani Elohim. Gambarnya jangan lama-lama, gambarnya. Ya gambarnya, maksudnya gambarnya gimana? Bentuk dan gambar Allah itu seperti apa? Angin Gambaran kah? Putrani yang turun ke dunia menjadi manusia bagaimana sih? Yaitu firman-Nya. Itu kan Yesus yang kami tanya Bapak. Kolor lama kali kok jawabnya. Bapak gambarnya seperti apa? Ya Bapak. Hah? Roh itu gambarnya seperti apa? Ya nggak ada gambar, roh. Berarti angin, udah titik, intinya angin, udah. Sekarang elang, dia bilang angin. Sekarang kau apa? Ya, coba kamu jadi Allah itu roh. Bapa tidak pernah menjadi manusia. Jadi Allah itu dipanggil Bapa sebagai gambaran bahwa kedekatan antara anak dan manusia. Ya, kedekatan antara anak dan manusia.
bahwa Allah dipanggil Bapa oleh bangsa Israel, seorang Bapa itu melindungi anaknya. Bukan berarti dipanggil Bapa, Bapa itu berjenis kelamin laki-laki, bukan. Ya, bukan. Alkitab mengatakan Allah itu dipanggil Bapa. Banyak ayat yang mengatakan itu. Tapi nggak ada dalilnya. Jadi gini. Banyak kalau dalil, Yesus- saya kasih dalilnya ada, banyak, Oke, banyak oke. di perjanjian Oke. lama ada. Yesus kan Allah itu cowok. dipanggil Bapa. Kalau cowok anaknya, maka bapaknya kenapa jadi angin? Itu rumus dari mana? Coba jawab. Anaknya cowok, tapi bapaknya angin. Coba jawab, rumus dari mana itu? Bukan, angin itu ibarat tidak terlihat. Paham nggak di sini kamu? Roh itu kan ibarat angin, nafas. Angin dan nafas itu bisa nggak terlihat, itu masalahnya. Bisa nggak angin, nafas itu berjenis kelamin nggak? Di situ main nalar sederhana aja, nalar logikamu. Angin berjenis kelamin nggak? Nafas itu berjenis kelamin nggak? Kamu kurasa dulu SD belum tamat kurasa. Jadi kamu ngarang bebas di sini. Ya? Ini sih, Nah. nah kan kabur kan si Luga kan? Nah ini kabur udah sebentar aja dia. Berat saudara-saudara meninggal. Coba Pio panggil ambulans. Kamu lama kali panggil ambulans. Kabur. Nah ini teman-teman, makanya ya banyak pengarang-pengarang Kristen Protestan. Ini banyak karangan-karangan. Nanti di Saksi Yehova mengatakan Yesus diciptakan. Apakah benar Yesus diciptakan? Nanti ada lagi mengatakan Tuhan itu laki-laki. Macam-macam penjelasannya. Bingung kita. Makanya harus ada magisterium, kuasa mengajar, ya, yang mengajarkan itu, ya. Jadi nggak beda-beda. Ya, nggak boleh beda-beda. Jadi ajaran itu cuma satu. Enggak. Sejak kapan kalau anaknya cowok, bapaknya jadi angin? Setahu saya kalau bapak anaknya cowok, bapaknya pasti cowok karena anak itu gambaran dari bapaknya. Disebut anak. Itu karena kalau itu kau gambaran manusia. Jangan kau samakan. Makanya cara persepsi kau sudah salah. Ngapain Kau Tuhan jadi kau, manusia? kau buat Siapa suruh Allah Tuhan itu jadi manusia. Siapa Sebentar, suruh Tuhan Luka. jadi manusia? Siapa yang suruh Tuhan jadi manusia? Kalau Siapa yang Allah, suruh? oke, Allah itu manusia atau bukan? Saya tanya. Allah itu bukan manusia, tapi siapa suruh dia jadi manusia? Oke, kalau Allah itu bukan manusia, nggak ada gender. Kalau Allah bukan manusia, ada gender nggak? Lalu kenapa Yesus? Jawab, manusia? kalau Allah bukan manusia, ada gender atau tidak? Masalahnya berarti yang salah Yesus. Jangan Kenapa? jawab, jangan kemana-mana. Loh, Jawab, kalau Allah bukan manusia, ada gender atau tidak? ada. Emang nekatnya nyata ada. Kalau Allah, oke, kalau Allah bukan manusia, ada gender. Di mana gendernya? Laki-laki dan perempuan Memang. diciptakan itu menurut gambar Allah. Jadi gender itu sudah Mengalahkan ada si Luga sebelumnya. ini dengan Nggak akal bisa sehat aja mengalahkan. udah kalah. Belum lagi kita pakai ayat nantinya. Saya akan bawa ayat. Oke, saya bicara dulu ya. Siapa suruh Tuhan jadi manusia? Siapa suruh juga Yesus ngaku anak Allah? Kalau Yesus tidak sama dengan Bapaknya yang di langit saya, jangan ngaku anak Allah. Harusnya yang ngaku perabotan Allah. Ngaku kucingnya Allah, bukan anak Allah. Bodat. Ngerti nggak? Mana ayatnya? Mana ayat yang kamu katakan itu? Yesus kan mengaku Bentar, anak mana Allah. ayat yang kamu katakan itu? Bapak itu berjenis kelamin, mana ayatnya? Loh kan Yesus anaknya sudah ngaku Allah Bapaknya, berarti kan sama. Oke, kemanusiaan Yesus ini dari mana? Kemanusiaan Yesus ini dari mana? Siapa yang suruh jadi manusia? Kucing, dengar dulu, kucing. Siapa suruh? Kucing, tikus, dengar dulu. Mengikuti gaya gue lah. Oke, iyalah kamu saya ikuti gayamu untuk cara berpikirmu. Coba, kemanusiaan Yesus ini dari mana? Lahir. Kemanusiaan Yesus, ya dia menjadi manusia yang karena manusia itu segambar dengan dirinya. Memang nekat. Saya Kenapa tanya, dia nggak jadi kucing? benar, Luga, Dari Allah, kemanusiaan dari Yesus Allah. ini dari mana? Dari Dari Allah. sorga atau dari Bunda Dari Maria? sorga. Dari sorga. Mana ayatnya Yesus itu kemanusiaannya dari sorga? Yesus berkata, Jangan daging- kita pakai ayat. Kamu kalau ngarang-ngarang anak TK pun bisa ngarang-ngarang. Coba. Pakai ayat, silakan. Mana? Kemanusiaan Yesus berasal dari sorga. Nanti saya akan kasih ayat sama kamu. Saya suka pakai ayat. Silakan, pakai ayat.
Silakan Luga. Mana nih? Yesus Kenapa? berkata, Akulah Kemanusia- roti hidup dari surga. Roti itu daging, roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa memakan dagingku, dia akan memperoleh hidup kekal. Jadi roti badan Yesus itu dari surga. Berarti lu gak wanes dong. Berarti lu gak wanes ini. Bukan. Oneness Yesus Bapa. Yesus anak kok. Di situ Yesus berbicara. Roti, Bentar. akulah roti yang turun dari surga. Roti itu kan Ya. badan. Oke, akulah roti yang turun dari surga. Oke, roti itu bentar. Tubuh. Tubuhnya Iya, Yesus. bentar. Roti itu masuknya kemana? Langsung berubah jadi manusia atau roti itu masuk ke rahim Maria? Bagaimana kamu menjelaskannya? Mau masuk ke dalam rahim Maria nggak? Jadi masalah, bentuknya dulu Yesus roti. Bentar. Yesus dulu bentuknya roti, baru masuk kemana gitu? Ke perut Maria. Iya, Yesus itu turun dari surga ke perut Maria, tapi tubuhnya Yesus itu adalah roti dari surga, makanya bisa memberikan hidup yang kekal. Makanya kan Yesus kan membuat perjamuan kudus kan, inilah dagingku yang diserahkan bagi kamu. Nggak mungkin daging Yesus tuh dagingnya Maria, daging berdosa. Gimana Oke, sih? jadi Dia kan Yesus kudus. itu dulu bentuknya roti masuk ke dalam rahim Maria, bentuknya roti gitu. Bukan bentuk roti, tapi itu kan. Jadi gimana? Coba jelaskan. Jelaskan yang bagus dong. Aku biar paham. Bagaimana? Karena akulah roti hidup yang turun dari surga. Bagaimana maksudnya? Dia Luga, mana suaranya Luga? Ini suara saya ada nggak nih? Ada. Ya silakan. Mana? Kabur lagi dia. Memang nggak bisa jelaskan di mana. Nah inilah ya. Asal ngomong seperti ini. Ini ya seperti ini. Tanggung jawabkannya sulit menerapkan. Kalau ngarang bebas, semua manusia pun bisa ngarang bebas. Ya, ini sungguh hebat sekali dah. Bentar. Oke, kita kasih tunjuk dulu nih ya. Tuhan bentuknya seperti apa ketika berbicara dengan Anda? Dia bentuknya seperti laki-laki dan memang Tuhan itu seperti laki-laki. Bapa pun seperti laki-laki. Sebenarnya Tuhannya Anda itu siapa? Allah Bapa, Firman dan Roh Kudus. Karena ketiganya ini Tuhan. Tanpa satu di antara ketiga ini dua-duanya nggak bisa kerja. Misalnya nih, tanpa Yesus nih. Yesus kan firmannya Bapa. Ketika Yesus tidak dituhankan, Bapa jadi bisu. Bapa jadi bisu. Lebih dominan menuhankan siapa? Allah Bapa, apa Yesus, apa Roh Kudus? Ketiganya itu Tuhan. Jadi memang kalau dibilang secara hierarki, ini sama seperti keluarga. Ada bapak, ada ibu, ada anak. Anak itulah Yesus Kristus. Bapaknya adalah Allah Bapa, ibunya adalah Allah Roh Kudus. Seperti itu. Jadi kalau mau dibilang, oh saya hanya menuhankan Bapa, ya berarti duda dong bapaknya. Dia kayak gitu. Jadi istrinya pun, loh, suami ini kan bisa. Nah, istilah-istilah ini kan digunakan pada manusia, ya. Ketika nanti kalau di istilah itu ada Bapak itu laki-laki, Roh Kudus itu perempuan, nanti Yesus juga anak. Nah, itu gambaran manusia. Manusia ini ya dapat mati. Nah, ketika Roh Kudus itu mati, makanya dikatakan Bapak itu duda. Sama seperti manusia, bergender. Padahal tidak ada seperti itu ayat yang mengatakan Allah bentuknya laki-laki. Coba bentuk manusia. Coba kita baca dulu ya. Bilangan ya, bilangan 23. Bentar, saya kasih ayat bilangan 23 ayat 18. Pio, bisa dibaca Pio? Bilangan Pemenang bentar. 5 menit lagi. Oke, Kak Armade ya, atau siapa yang bisa baca dulu? Bilangan 23 ayat 18. Kalau nggak salah ya. Bilangan. Apa bisa baca? Solata. Biar kita kasih dulu. Allah itu bukan manusia. Jadi kalau Allah itu manusia pasti ada gender. Ya. 23:19. Ya.
Bilangan 23 atau ya baca aja dulu. Bilangan 23 ayat 18. Silakan. Allah bukan manusia sehingga ia menyesal, bukan pula anak manusia sehingga Sudah. Coba yang keras suaranya, yang Yudas, yang keras suaranya. Bilangan 23 ayat 18. 19. Oh ya, 19. Oke, sorry. 19 ya. Silakan yang kuat dulu, yang kuat. Ini gimana disuruh baca Yudas? Armadea bisa baca Alkitab? Bilangan berapa? 23:19 ya? Ya. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan baik. ia berfirman dan Udah, tidak udah. melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ya, Allah bukanlah manusia. Jadi bangsa Israel ini ya berpikir Allah itu bentuknya manusia, makanya dijelaskan seperti ini ayat muncul. Ya. Makanya muncul ayat Allah bukan manusia. Tetapi kita menggambarkan seolah-olah Allah itu punya telinga, punya wajah, punya tangan. Ya, karena Allah itu adalah roh. Allah itu roh. Kalau roh kan tidak bisa kita jangkau. Bagaimana bisa menjangkau roh? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, makanya ada bahasa antromorfisme. Seolah-olah Allah itu digambarkan manusia, seolah-olah. Tapi bukan manusia. Makanya ditegaskan, Allah bukan manusia, tapi penggambaran. Contoh gini. Allah bertatapan muka dengan Musa. Allah bertatapan muka dengan Musa. Lalu berarti Allah ini punya muka. Seperti siapa mukanya? Seperti manusia. Seperti itu. Padahal Allah bertatapan muka. Allah itu berbicara dengan Musa. Saya kasih contoh lagi. Tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong bangsa Israel. Ada ayatnya di Ulangan. Apakah Allah tangannya yang keluar dari sorga menolong membumbun bangsa Mesir, Firaun keluar dari sorga? Kan tidak seperti itu. Itu penggambaran bahwa Allah seolah-olah seperti manusia itu kita gambarkan karena dia makhluk roh. Allah adalah roh. Gak bisa kita jangkau, makanya kita gambarkan dia seperti manusia. Itulah antromorfisme. Si Luga langsung di letter Letterlekan. itu pasti manusia. Allah itu manusia. Nah, makanya saya sangkal tadi Allah itu bukan manusia. Muncullah ayat ini. Seperti itu. Silakan. Mungkin siapa mau menambahkan. Ini kabur dia kemana nih? Mana si Luga Sekali, tadi? Yudas, ada yang mau Ini, di kan. siapa Song? Mungkin Dari kakek apa? kayak Dari gini ya, Lang. buku mana? Paman. Ya, Song, kamu sependapat Allah itu gendernya laki-laki dan Bapak itu gendernya laki-laki? Enggak Kudus itu bergender sih gendernya kayaknya. perempuan, sehingga lahirlah Yesus. Enggak bisa aku tolak ya. Enggak bisa aku tolak, enggak bisa aku terima juga karena aku enggak paham gitu. Kalau nggak paham, ya udah, aku nggak ngerti Om. Udah, selesai. Iya, nggak ngerti. Oke, masa kamu nggak ngerti? Di situ aja kamu nggak paham tentang apa ya? Tentang bagaimana itu Tuhan, itu roh. Ya, dia bukan manusia. Dia adalah sang ada. Dia tidak diciptakan. Nah, itu dasar-dasar itu kamu nggak paham juga. Iya, maksudnya kan kita benar-benar nggak begitu memahami yang dunia roh itu seperti apa gitu. Karena memang digambarkan sebagai lembaga keluarga ya. Allah kan menciptakan memang Iya, seperti jadi, itu lembaga keluarga. Song, Jadi Apa? Berkeluarga. Roh enggak Kudus begitu kawin. juga. Roh Kudus Enggak. itu wanita. Bapak itu laki-laki. Kata Luga kawin. Jadi Enggak. keluarlah Yesus.
bukan kemungkinan ada gambaran yang sama. Kemungkinan ya, contoh misalkan Hawa ini kan keluar dari tulang rusuk Adam dan Roh Kudus kan keluar dari Bapa gitu. Mungkin gambarannya aja, cuma kalau gender saya nggak mempercayai sih. Ini Song, Gender saya nggak mempercayai. nggak usah kayak gitu deh, biar jelas deh. Bagaimana kamu memahami Allah Tritunggal? Kalau kamu tidak mengerti roh atau Allah itu seperti apa, bagaimana kamu pahami Allah Tritunggal? Iya. Maksudnya tapi kan saya nggak bisa dengan gimana ya? Ya memastikan juga sih. Maksudnya dengan keras untuk menentangnya. Karena kan ayat. Ya saya Enggak, kamu paham Allah tidak, karena Allah Tritunggal itu, Allah atau Tritunggal itu Allah sebagai sentral, karena dia kausa primer, penyebab utama, sang ada. Ya. Sentralnya di dia. Jadi bagaimana kamu memahami Tritunggal tapi kamu belum paham Allah itu seperti apa? Atau bagaimana Allah itu? Kebagaimanaan Allah itu kamu belum paham. Iya. Kamu Kristen apa langsung? Ya, jadi jangankan Allah ya. Bahkan malaikat pun tidak bergender. Itu makhluk roh tidak punya gender. Apa fungsi gender bagi Allah gitu loh. Itu enggak logis banget ya. Jadi itu sesatnya udah tingkat dewa sih Bang Luga itu. Mungkin ya karena ada ayat yang berbicara gini, bagaimana Allah bisa punya anak sedangkan ia tidak punya istri. Nah, mungkin itu dari ayat itu. Justru ayat itu menerangkan bahwa tidak ada yang sepadan dengan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan bisa punya istri sedangkan tidak ada yang sepadan dengan dia gitu loh. Justru konsep Islam itu kalau menerangkan tentang Tuhan itu lebih baik daripada orang-orang yang sesat ini. Jadi Allah itu nggak mampu gitu. Masa Maria punya suami bisa punya nggak punya suami bisa punya anak, Allah nggak punya istri nggak bisa punya anak katanya. Itulah makanya aku bilang Lemah. kebagaimanaan Allah dulu kau pahami, baru kamu bilang kamu bisa mengakui bahwa kamu adalah Tritunggal gitu, atau Ya, Trinitas paham. gitu. Kalau kamu belum paham Allah itu bagaimana, ya jangan mengklaim bahwa kamu Kristen lah dengan doktrin teologi Tritunggal atau Trinitas. paham. Tidak bisa seperti itu, Song. Gitu. Sentralnya kan di Allah, sang ada itu. Iya. Ya kalau menjawab pertanyaanmu kan bisa, karena Allah Maha Kuasa, sumber primer, dia pencipta yang tidak butuh dicipta, tapi dia yang mencipta. Gitu. Dia tidak butuh penggerak, tapi dia yang menggerakkan di dalam kekekalan sana, pada kekekalan sana. Begitu. Jadi mau bagaimanapun caranya itu kuasa Allah, itulah misterinya di situ. Bahwa tanpa ada sel telur, tanpa ada sel sperma, janin itu bisa terjadi di dalam kandungan Maria, cuman sel telur saja. Karena perempuan kan punya sel telur. Itulah kuasanya, itulah misterinya. Letak misterinya di situ, letak misteri inkarnasinya ada di situ. Salah satunya, begitu. Paham dulu bagaimana itu Allah, baru bisa paham Tritunggal atau Trinitas. Kalau nggak paham, tidak bisa kamu memahami konsep doktrin substansial dalam kekristenan. Itu substansial loh. Begitu. Siap. Memang. Lalu Pak Elang, apakah gitu pemahaman yang dibilang Nestorian itu sudah diterima oleh Katolik Gereja Timur itu? Sudah dikutuk, bukan diterima. Tidak pernah diterima pahaman bidat. Lah, bukannya nggak tahu, makanya saya mau tanya. Enggak. Sudah... Itu pahaman yang sudah dikutuk tidak bisa kemudian yang sudah dikutuk diterima. Ini daftarnya. Nah, ini daftar ajaran-ajaran yang dikutuk gereja. Kasih lihat biar jelas. Ntar. Kayak mana lah ini. Nah. Paman Elang minta tolong, Paman Elang. Bukannya di tahun 94 ya, apa 2000? Ini, bentar. Ini. Tentang dualistik. Kutuk. Gnostisisme, Manicheisme, ini semuanya dikutuk. Ini tentang Trinitas, Trinitaris, Kristologi.
Arianisme, subordinarianisme, nestorianisme, doketisme, apolinarianisme, monofisisme, semuanya ini. Nah, sampai di bawah. Nah, dikutuk. Spiritual, ini dikutuk. Ekatologis, dikutuk. Moral, dikutuk. Pelagianisme, donatisme. Ini Nestorian politis gimana, religius, Pak? ini udah dikutuk. Jadi semua ini ajarannya dikutuk. Ya berarti Nestorian diterima dong. Dikutuk ya, ini Nestorianisme. Gak bisa pula dikutuk. Di situ yang dikutuk itu yang dikutuk semuanya. Ini ajaran-ajaran yang dikutuk. Ini ajaran-ajaran yang dikutuk semua ini. Coba kita. Nestorianisme, Arianisme, subordinarianisme, doketisme, apolinarianisme. Ini yang membahas soal Tritunggal. Ini semua ini yang tentang Tritunggal. Banyak sekali ajaran dikutuk gereja. Terus kalian mau hidupkan kembali ajaran-ajaran ini? Coba. Kalau nggak salah. Oh, jangan macet, jangan. Ini. Pada tahun 94 ya kalau nggak salah. Paus Yohanes Paulus II dengan Mardika itu menandatangani deklarasi bersama di Vatikan. Umat Apa yang Katolik dan ditandatangani? Syria bersatu hari ini dalam pengakuan iman yang sama kepada Putra Allah. Benar gak sih? Tapi kan Apa gimana ya? Begini. Apa cuma Begini ya, siapa ini Song tidak ada ajaran yang sudah dikutuk kemudian diambil kembali gitu, dianulir kembali. Nggak ada itu sistem seperti itu di gereja. Kapan gereja seperti itu gitu? coba. Mungkin ya saya entah ya. Pasti. Ya gini Song ya, yang kembali itu hanya ada Protestan itu. Kalau gereja Katolik ya ajarannya sudah dikutuk dan diberikan itu ya sudah Lihat dulu. uang. Lihat, bentar dulu. Nestorius yang memberikan namanya kepada ajaran sesat Nestorian. Lahir di Germanisia, di Syria, Peporatensis. Meninggal di Mesir. Nih, ini ajaran sesat Nestorian. Udah jelas. Kamu pakai apapun, pakai AI ngomong ajaran Nestorian dikutuk oleh gereja Katolik dan Kristen Ortodoks karena dianggap sesat di Konsili Efesus 431. Karena ajaran utamanya yang memisahkan pribadi Kristus menjadi dua, yaitu pribadi ilahi dan pribadi manusiawi. Nah, yang sudah kita pernah bahas itu, ia memisahkan di dalam kandungan Bunda Maria. Maria itu hanya melahirkan kemanusiaan Yesus. Berarti Yesus itu bukan Allah. Dia memisahkannya. Jadi kapan Yesus itu Allah? Nanti muncul ajaran-ajaran adopsionisme. Nah, ketika Yesus itu menjadi Allah, ketika Roh Kudus turun atasnya, ketika Yesus dibaptis, itu yang pernah kau bilang tuh kemarin. Nah, ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun, dan disitulah seperti macet teman elang. Kukira koneksiku. Bukan. Melang. Ya, harusnya bicara dengan Melang butuh MBG juga ini. Tuh, bukan seperti itu. Jadi Yesus itu sudah Allah. Maria itu tidak boleh dipisahkan. Paman elang itunya koneksinya putus-putus, Paman elang. Paman elang? Paman elang? Paman PT, kedengaran nggak suaraku? Iya, dengar. Wah, ini Paman elang. Jaringan Melang. Aduh, ini katanya
nekat juga, kurang beres ya. Jadi gini Song ya, jadi ajaran-ajaran yang sudah ditutup oleh gereja Katolik tadi, yang dibuka sama Oke. ajaran-ajaran bidat. Udah. Belum Dengar. loh. Aduh, masih macet dia. Oke. Itu sudah dikutuk oleh gereja Katolik. Yang kita kenal hari ini adalah ajaran bidat itu. Nah, ajaran bidat ini yang sudah dikutuk di abad-abad awal itu dihidupkan, diadopsi kembali oleh Protestan sejak abad 16 sampai Oke, hari ini. silakan Song, Yaman, silakan. Bahkan memisahkan diri kan, bukan ya, memerah masing-masing benar. Nah, lihat pokok-pokok ajaran. Dengar kan? Pribadi kan ini secara keliru membagi Yesus menjadi dua pribadi. Satu pribadi ilahi. Jaringan. Patah paman. Ya. Pemelang, aduh, macet terus jaringan. Ya. Semua ajaran yang dihidupkan kembali oleh Protestan lain ya, termasuk bidat, ajaran yang dipeloporkan oleh Edis ya, beberapa minggu yang lalu, itu bukan ajaran baru, itu ajaran ya sudah lama dikutuk oleh gereja Katolik. Itu ajaran bidat. Nah, karena Protestan buta sejarah, ya kan, buta sejarah, tidak tahu bahwa itu ajaran sudah pernah dikutuk oleh gereja Katolik dan sudah musnah. Nah, setelah Protestan muncul, menghidupkan kembali, makanya Protestan lah ya, Protestan gerbang, ya, gerbang atau jendela ya, masuknya bidat-bidat itu, atau Protestan lah ya, membukakan pintu untuk menghidupkan bidat-bidat yang telah lama dikutuk itu. Paman PT,